Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suram diwangkara kingken termangsayo Karno anak kungger Karno, ini aku ibumu Dewi Kunti Karno. Iya, sembah sungkem saya kepada Sang Dewi. Duh Karno, panggil aku ibu nak. Aku ini ibumu Nger. Alangkah senangnya hatiku apabila kamu mau memanggilku ibu anakku. Ih, Sang Dewi, sebenarnya saya juga sudah mendengar bahwa Karno adalah putra dari Dewi Kunti. Tapi nuwun sewu, selama hidup saya, Karno tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu dari Sang Dewi. Sang Dewi, bukankah seorang perempuan itu disebut ibu apabila dia telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan anaknya? Bukan begitu, Dewi? Aduh, Karno.
Jika kamu tahu bagaimana kondisi saat itu, ibumu ini terpaksa menghanyutkanmu di Begawan Bagiratri ini, Karno. Nggih, Sang Dewi. Sejak kecil, saya dididik dan dibesarkan oleh Kusir Adiroto dan Ibu Nado. Jadi, saya merasa bahwa ayah saya adalah Kusir Adiroto dan ibu saya adalah Ibu Nado. Sang Dewi, saya tahu mengapa Sang Dewi ingin bertemu dengan saya. Ini dikarenakan bahwa sebentar lagi akan terjadi perang besar Barotayuda Jaya Binangun. Dan Sang Dewi ingin saya memihak pihak Pandawa, bukan begitu? Duh, Karno, apa salah bila aku mempunyai keinginan seperti itu, Nger? Naluri seorang ibu tidak akan tega membiarkan anaknya saling membunuh satu sama lain. Karno, mbok ayo bergabung dengan pihak Pandawa saja, Karno. Inggih, Sang Dewi, saya sangat berterima kasih Paduka memiliki perasaan seperti itu kepada saya. Tapi saya sudah terlanjur memberikan sumpah prasetya saya kepada Yayi Prabu Duryudana. Bahwa saya telah bersumpah prasetya kepada negari Hastina. Sudahlah Sang Dewi, jangan dipikir panjang-panjang. Ketika nanti terjadi perang besar Barotayuda Jaya Binangun, saya akan berhadapan dengan Harjuna. Ketika nanti saya berperang melawan Harjuna, ketika nanti Harjuna mati, Pandawa akan tetap berjumlah 5. Namun sebaliknya, begitu nanti Karno yang mati, Pandawa akan tetap berjumlah 5. Sang Dewi, sampun, saya mohon untuk mengikhlaskan Sang Karno, Sang Dewi. Duh, Karno. Sakit rasanya hatiku mendengar ucapanmu, Karno. Jantungku rasanya teriris-iris mendengar setiap kata demi kata yang terlontar dari ucapanmu. Karno, tapi ibu bangga, nak. Engkau adalah anak yang tahu bagaimana berhutang budi dan memegang sumpah prasetyamu sebagai seorang kesatria. Karno, aku terima kesalahanku. Aku tidak akan sakit hati karena kata-kata yang keluar dari mulutmu, Karno. Hari ke-17 Perang Barotayuda Jaya Binangun. Sang Prabu Karno maju sebagai senopati perang dari pihak Kurawa. Yang dihadapinya tak lain dan tak bukan adalah adiknya sendiri, yaitu Raden Harjuna. Ya Raden Janaka. Kocap, Prabu Karno bersiap melepaskan senjata andalannya, yaitu panah Wijayandanu.
Prabu Salyo yang bertindak sebagai kusir kereta Prabu Karno mengetahui bahwa anak menantunya akan melepaskan senjata ampuh, yaitu Panawijayandanu, seketika menarik pelana kereta. Keris Kiai Wijayandanu melesat mengenai gelung Raden Arjuna, seketika Raden Arjuna terjatuh dari kereta. Arjuna, kamu kenapa, Ngget? Terjatuh dari kereta sampai rambutmu terurai begitu. Koko Prabu, gelungan saya terkena panah, Koko Prabu. Oh, syukur hanya gelungmu saja yang terkena panah, bukan lehermu, Arjuna. Ayo, sini saya perbaiki gelunganmu. Selanjutnya kita maju lagi, Arjuna. Inggih, Koko Prabu. Kocap. Sang Raden Arjuna bersiap melepaskan panah Kiai Pasopati. Kiai Pasopati terlepas, melesat cepat bagaikan kilat. Panah Kiai Pasopati melesat menebas leher sang Prabu Karno. Saking begitu tajamnya panah Kiai Pasopati, sehingga meskipun leher Prabu Karno terputus, namun kepala itu masih melekat di tubuh Prabu Karno.
mengucur deras darah dari leher Prabu Karno. Walaupun kepala dan tubuh masih menyatu, sayup-sayup terdengar Prabu Karno berucap, "Adikku Ngger Arjuna, mendekatlah. Untuk yang terakhir kalinya kita bertemu, aku ingin memelukmu, Arjuna. Mendekatlah." "Arjuna, kamu mau kemana?" "Mau menemui Kakang Prabu Karno." "Mau apa?" "Tadi saya sayup-sayup mendengar bahwa Kakang Prabu Karno mengatakan bahwa dia ingin memelukku untuk yang terakhir kalinya, Koko Prabu." "Arjuna, sebentar toh. Karno itu sudah mati. Lihat itu lehernya sudah terputus. Coba kamu lihat. Itu ada keris. Keris kepunyaan Prabu Karno, yaitu keris Kolodete. Tadi yang berbicara adalah keris itu. Keris itu sudah keluar sejengkal dari sarungnya. Apabila kamu nanti mendekat, keris itu akan segera menusuk jantungmu. Dan kalian akan mati sampiuh mati bersama. Ayo Arjuna, kita menjauh dulu." "Inggih Koko Prabu." Sesungguhnya, keris Kiai Kolodete ingin membela rajanya. Tapi dikarenakan Arjuna tidak jadi mendekat, keris itu pun melompat keluar dari sarungnya, pulang menuju negara Awangga, negaranya Prabu Karno. Keris itu menghadap sang permaisuri Dewi Surtikanti. Sang Dewi Surtikanti begitu melihat keris pusaka suaminya tersebut, terkejutlah. Diambillah keris itu dan Dewi Surtikanti pun bunuh diri menyusul suaminya. Tubuh Prabu Karno belum juga roboh. Seolah-olah masih ada yang ditunggunya. Kocap, dari jauh terlihat seorang wanita berlari-lari memasuki medan Kuru Kesetra. Tampak sang Dewi Kunti Talibroto berlari mendekati Prabu Karno yang diketahui telah gugur di medan laga. Sang Karno tersenyum sekilas, seolah dia ingin bersujud kepada sang ibu, namun dia tak sanggup. Begitu Dewi Kunti sudah semakin mendekat, sang Prabu Karno memaksakan diri untuk sujud kepada sang ibu. Seketika menggelundunglah kepala Prabu Karno ke pangkuan sang Dewi Kunti, menjerit-jerit sang Dewi Kunti.
Karno. Oh, Karno, anakku Ngger, Karno. Engkau mati karena kesalahanku, nak. Maafkan atas dosa ibumu ini, anakku. Sehingga lelakon ini yang harus terjadi padamu, Karno. Kanjeng Ibu, saya yang salah, Kanjeng Ibu. Saya yang membunuh Kakang Karno. Kanjeng Ibu, berhentilah menangis, Kanjeng Ibu. Saya tidak sanggup mendengar Kanjeng Ibu menangis. Bibi Kunti, sudah. Bukankah Bibi Kunti sudah paham bagaimana pendirian si Karno? Dia memilih untuk mengabdi pada rajanya di Hastina ketimbang membela saudara-saudaranya para Pandawa. Karena tetap teguh dengan pendiriannya, karena Karno tidak dapat melupakan bahwa apa yang sudah didapatkannya sebagai Adipati Awangga adalah karena kebaikan Duryudana. Derajat pangkatnya sebagai anak kusir yang kemudian menjadi seorang adipati merupakan pemberian Duryudana, sehingga karena memilih untuk tetap setia dengan orang yang telah menaikkan harga diri dan status sosialnya. Karno juga tahu dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi tetap memilih bergabung dengan para Kurawa. Namun sekali lagi, Karno bukanlah seorang manusia yang lupa akan asal-usulnya. Bibi Kunti, Sang Prabu Karno gugur sebagai seorang ksatria suci. Lihatlah, arwahnya dijemput oleh para bidadari kahyangan dengan menebar pewangian yang harum baunya. Disaksikan jagat seisinya, Prabu Karno gugur sebagai kusuma bangsa. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk Ki Dalang Rahmat, Bapak Ibu sekalian. Elangnya anu dulu. Keren. Kuis hari ini, apakah mukanya? Mantep Pak, mantep. Boleh diceritain dong singkat, artinya banyak hoax di chat nih, artinya apa? Ntar saya ceritain Mbak Tenti sama Mbak Tenti aja nanti. Wea. Boleh singkat Mas Rahmat? Ya, gimana Mbak? Boleh singkat dijelaskan apa sebenarnya yang ingin disampaikan di pementasan persembahan wayang ini? Enggak simak. Iya, terima kasih. Jadi
Tripomo Kawedar. Tripomo Kawedar itu dari bahasa Tripomo. Tripomo itu tri itu 3, pomo itu perumpamaan sebenarnya. 3 perumpamaan. Jadi sebenarnya cerita ini kalau jadi satu itu sebenarnya ada 3 cerita kalau dalam satu pertunjukan wayang. Menunjukkan bagaimana pengabdian seorang kesatria kepada negaranya. Yang pertama itu cerita Patih Suwondo, Raden Sumantri, yang dia saat itu membunuh adiknya karena diperintah oleh rajanya, Prabu Arjuna Sosrobau. Kemudian Tripomo yang kedua itu terjadi pada Raden Kumbakarna kalau bahasa Indonesianya ya. Raden Kumbakarna itu tahu bahwa kakaknya yaitu Prabu Rahwana itu bersalah karena dia telah mencuri istri orang gitu kan ya. Aduh, salah itulah. Tapi dia diminta untuk membela Rahwana, tapi dia bilang begini, saya tidak mau membela Rahwana. Saya maunya membela tanah air saya. Jadi ketika dia menghadapi sang Prabu Rama, dia itu sebagai seorang warga negara yang membela tanah airnya. Kemudian yang ketiga yang saya tampilkan ini, Tripomo yang ketiga itu adalah tentang Prabu Karno atau Prabu Basukarna dan lain-lainnya. Itu Prabu Karno ini yang kita ketahui bahwa dia ini sebenarnya anak kandung dari Dewi Kunti atau Dewi Prita ya. Itu ya nama lain Dewi Kunti itu Dewi Prita. Mbak Prita. Mbak Prita dong. Salam kenal. Punya on gitu lah. Kalau di cerita di cerita Mahabharata maupun Mahabharata di versi India itu Dewi Kunti ini tidak depok senggol itu berhubungan badan dengan Pandu, tapi dia berhubungan badan dengan dewa. Nah, Karno ini adalah anak Dewi Kunti yang pertama. Jadi Pandawa yang kita tahu kan ada 5 sebenarnya ya. Puntadewa, terus Werkudara, Arjuna, terus Nakula Sadewa gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi anaknya Dewi Kunti yang sebelum menikah dengan Pandu, yaitu Prabu Karno ini. Yang dia Dewi Kunti ini menikah dengan Bathara Surya, dewanya matahari. Nah, karena dari kecil ketika Karno lahir itu sudah dihanyutkan ke Sungai Bhagiratri, jadi sejak kecil Karno tidak tahu bahwa ibunya sebenarnya itu siapa, dan dia itu ditemukan oleh seorang kusir dan istrinya, yaitu Kusir Adiroto dan Ibu Nado yang saya jelaskan tadi di depan. Jadi dia merasa bahwa dia itu anaknya Kusir Adiroto dan Ibu Nado. Tapi lambat laun ketika dia sudah besar, dia sebenarnya tahu bahwa Kunti itu adalah ibunya. Tapi ketika sayembara, waktu itu ada sayembara Drupadi ya. Waktu itu Pandawa dan Karno ini maju sama-sama. Lah Karno itu dihina oleh pihak Pandawa. Kamu itu cuma anak kusir. Kamu itu anak kusir, nggak pantas untuk mengikuti sayembara ini. Dan singkat cerita sayembara itu dimenangkan oleh Pandawa dan Drupadi jadi istri Puntadewa. Nah, melihat bahwasanya sebenarnya ada potensi bahwa Karno ini sebenarnya adalah seseorang yang sakti, maka dirangkul oleh Duryudana. Dan dia akhirnya dinaikkan pangkatnya, dianggap sebagai teman, dianggap sebagai saudara, dan kemudian dijadikan raja oleh Duryudana. Maka semenjak itu Prabu Karno ini bersumpah bahwa dia akan membela Kurawa sampai titik darah penghabisan. Nah, singkat cerita tadi yang sudah disebutkan pada waktu sebelum perang Baratayuda Jaya Binangun ini, Dewi Kunti sempat bertemu dengan Prabu Karno. Dewi Kunti meminta supaya Karno kembali aja membela saudara-saudara Pandawa. Nah, terus Karno tadi tanya, selama hidup saya nggak pernah dididik sama Dewi Kunti dan nggak pernah dianggap oleh saudara-saudaranya Pandawa, buat apa dia membela? Tapi dalam hati kecilnya dia mengakui bahwa Pandawa itu adalah saudaranya.
Tapi karena dia sudah bersumpah prasetia kepada negara Hasina dengan Prabu Duryudono, maka dia ya menjaga sumpahnya tadi. Jadi ini Tripomo Kawedar ini lebih ke cinta tanah air, lebih ke cinta tanah air. Dari 3 cerita yang saya sebutkan di atas, mulai Patih Suwondo, kemudian Raden Kumbakarna dan juga Prabu Karno, ini mengandung makna bahwa seseorang itu kalau sudah mengabdi pada negara, dia harus total. Ya, jadi apapun dilakukan demi bangsa dan negaranya. Walaupun kalau di cerita ini dia mengorbankan dirinya untuk bertarung melawan saudara-saudaranya gitu. Mungkin itu penjelasan sekilas. Terima kasih Mas Rahmat. Kita beri tepuk tangan untuk Dalang Direktorat Jasa Kelautan, Mas Rahmat Dian Kuncoro. Terima kasih. Sama spesial terima kasih untuk Karawitan Sasongko Aji yang sudah mendampingi Mas Rahmat dalam mendalang. Terima kasih.